Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, aklur riba, makan riba. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang melarang keras memakan riba. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Maksudnya kalau sudah terlanjur melakukan transaksi riba, maka jangan ambil sisanya, segera tinggalkan. Yang belum melakukannya, jangan melakukannya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak meninggalkan riba itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Jemaah sekalian, ini ancaman yang luar biasa. Orang yang tidak meninggalkan riba diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah, aku telah meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak aku dapati makanan yang lebih buruk yang masuk ke tubuh anak Adam daripada riba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadap orang yang makan riba. Jadi kalau begitu, riba itu lebih buruk daripada daging babi. Lebih buruk pula daripada khamar. Karena ancaman terhadap orang yang makan riba lebih keras daripada ancaman terhadap orang yang makan daging babi atau yang minum khamar. Jadi tidak ada makanan yang lebih buruk atau minuman yang lebih buruk yang masuk ke tubuh anak Adam melebihi riba. Namun jemaah sekalian, penyebutan makan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bukan bermakna kalau digunakan untuk kepentingan lain tidak dimakan berarti boleh. Tentu tidak seperti itu maknanya. Namun
diistilahkan para ulama kharaja makhrajal ghalib. Ini penyebutan karena umumnya orang melakukan itu. Maksudnya umumnya orang untuk makan. Dan sama saja hukumnya kalau seseorang melakukan transaksi riba untuk membeli rumah, kendaraan, atau digunakan untuk jalan-jalan, sama saja, tidak ada bedanya. Hanya saja kebanyakan orang menggunakannya untuk makan. Oleh karena itu disebutkan dalam dalil-dalil syar'i larangan memakan riba. Sebagaimana dalam dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang makan riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Maksud ayat ini jemaah sekalian, kondisi orang yang makan riba ketika bangkit di hari kiamat. Seperti orang yang kesurupan setan. Sehingga orang-orang pun tahu, inilah si tukang makan riba dulu di dunia. Maka dia mendapatkan dua bentuk azab. Yang pertama azab secara fisik, yang kedua azab secara psikis. Dan bisa jadi azab secara psikis itu jauh lebih dahsyat dia rasakan dibandingkan secara fisik. Yaitu dia merasa malu. Kalau di dunia ini saja, orang yang ketahuan berbuat dosa sangat malu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena saking malunya. Bagaimana lagi di akhirat kelak? Jadi ini peringatan dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka kelak, kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Dan di sini juga ada faidah bahwa kesurupan setan itu ada. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sering kita lihat dan kita dengarkan di kehidupan nyata. Kemudian kata Allah, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Yang demikian itu karena mereka berkata, jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka siapa yang telah datang kepadanya peringatan dan nasihat dari Rabb-nya, lalu dia berhenti dari riba tersebut, maka baginya apa yang telah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Maksudnya baginya apa yang telah berlalu, yaitu transaksinya dahulu, dan hasil yang dia dapatkan dari transaksi itu, sebelum dia mengetahui haramnya riba, Allah memberikan uzur, Allah memberikan pemaafan. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang kembali melakukan riba setelah datang kepadanya peringatan, setelah dia tahu hukumnya haram, maka mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Ini sebuah ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukan transaksi riba padahal dia sudah mengetahui hukumnya haram. Namun jemaah sekalian, kekal di neraka bukan berarti dosa riba adalah dosa kekafiran yang tidak terampunkan. Dosa riba tidak sampai tingkat kekufuran. Namun makna ayat ini, kalau dia menghalalkan riba, dia sudah tahu hukumnya haram, tapi dia halalkan, maka ini barulah menjadi kekafiran. Karena menghalalkan perbuatan yang haram adalah kekafiran, adalah syirik. Kenapa? Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedakan antara orang yang melakukan transaksi riba dan orang yang menghalalkan riba. Ini dua orang yang berbeda. Orang yang melakukan transaksi riba adalah pelaku dosa besar. Kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Sedangkan orang yang menghalalkan riba adalah pelaku dosa kekafiran. Walaupun dia nggak transaksi riba. Tapi dia menganggap itu halal, padahal dia tahu Allah mengharamkan. Seperti dalam ayat ini, dia samakan dengan jual beli, maka itu adalah kekufuran. Jadi yang kekal di neraka apabila sudah sampai tingkat kekufuran, yaitu menghalalkan riba. Jadi ini ancaman yang sangat keras. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Qala asyirku billahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama mempersekutukan Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, yang keempat makan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh menuduh telah berzina terhadap para wanita baik-baik yang tidak berbuat zina dan mereka adalah para wanita yang beriman. Ini jemaah sekalian, 7 dosa yang membinasakan. Di urutan yang keempat setelah syirik, sihir dan membunuh adalah riba. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa riba ini. Bahkan jemaah sekalian, yang terkena dosa riba adalah semua yang terlibat dalam transaksinya. Semua yang terlibat dalam transaksinya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menulis transaksinya, dan 2 orang saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semuanya sama. Dosanya sama. Yang makan riba, yang memberi makan. Yang memberi makan itu korban. Dia sebenarnya dizolimi. Yang dapat keuntungan yang makan. Tapi sama-sama kena. Karena mereka melakukan transaksi. Yang menulis transaksinya,
seperti para pegawai di lembaga-lembaga keuangan yang bertransaksi dengan riba. Dan sangat disayangkan, bukan hanya di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri Islam, lembaga-lembaga keuangan pun hampir tidak lepas dari riba. Tapi orang bangga kerja di situ karena memang gajinya besar. Padahal dia dilaknat karena pekerjaan itu. Dan 2 orang saksinya cuma menjadi saksi. Cuma menjadi saksi pun kena. Kenapa? Karena mereka tolong-menolong dalam dosa. Kata Nabi SAW, mereka semuanya sama. Kalau ada lebih dari 4 ini yang ikut dalam transaksi, sama mereka juga kena. Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang bertransaksi riba di masa beliau. Itu 4 golongan yang terlibat. Yang makan, yang memberi makan, yang nulis transaksi, dan yang menjadi saksi. Kalau sekarang bisa lebih. Ada ahli IT-nya, dan lain-lain. Yang mengurus, yang membantu lancarnya transaksi riba di sebuah lembaga keuangan. Semuanya sama. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akilu riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dzalik mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah." Orang yang makan riba dan memberi makan dan penulis transaksinya, kalau mereka mengetahuinya, mereka tahu itu adalah transaksi riba yang diharamkan, maka mereka dilaknat atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Jemaah sekalian, dalil-dalil ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa riba ini adalah dosa yang sangat besar, yang sangat berbahaya, walaupun sangat disayangkan hari ini banyak orang yang menyepelekannya. Kenapa orang menyepelekan dosa? Karena bisa jadi mereka tidak tahu itu adalah dosa. Inilah bahaya kebodohan. Tidak mempelajari ilmu agama. Atau mereka sudah tahu, tapi mereka memperturutkan hawa nafsu. Karena ada keuntungan dunia yang besar di situ. Maka ini dosanya lebih besar lagi. Namun orang yang belum tahu, karena sengaja nggak mau tahu, nggak mau belajar, maka dosanya menjadi double. Bukan dia nggak berdosa, malah dosanya menjadi double. Dosa dia nggak mau tahu, dan dosa riba itu sendiri. Dan apalagi sampai tingkat menghalalkan perbuatan yang jelas diharamkan, maka ini adalah kekufuran. Dan contoh-contoh riba sangat banyak. Contoh-contoh riba sangat banyak. Bahkan para ulama menyebutkan kaidah umum. Kullu bai'in muharram fahuwa riba. Semua jual beli yang haram, maka itu adalah riba. Semua jual beli yang haram, maka itu adalah riba. Saya sebutkan beberapa contoh. Di antaranya, riba dalam jual beli barang-barang yang diistilahkan para ulama dengan al-asnaf ar-ribawiyah. Al-asnaf ar-ribawiyah. Apa al-asnaf ribawiyah itu? Disebutkan dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur
wasyair bisyair, wat tamar bit tamar, wal milh bil milh. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, asyair dengan asyair, asyair ini juga jenis gandum, korma dengan korma, dan garam dengan garam. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Harus semisal dengan semisal, sama dengan sama. Yadan biyadin. Serta harus tangan dengan tangan. Maksudnya kes. Fa idza khutulifat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Namun apabila terjadi perselisihan atau persilangan pada barang-barang ribawi ini, maka silahkan lakukan jual beli semau kalian, namun dengan syarat masih yadan biyadin. Dilakukan dengan cash. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, al-asnaf ar-ribawiyah itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok emas dan perak, dan dikiaskan padanya barang berharga yang dijadikan alat tukar. Seperti di masa kita sekarang adalah uang, mata uang. Mata uang masuk dalam kelompok emas dan perak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, bahan-bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang dan disimpan lama. Di sini Nabi SAW memberikan contoh. Bur dan syair. Ini adalah dua jenis gandum. Kurma dan garam. Maka dikiaskan padanya yang kita makan sebagai bahan makanan pokok kita, yang bisa ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan lama, yaitu beras. Inilah dua jenis barang ribawi. Maka Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini ketentuan khusus dalam transaksi barang ribawi. Kata Nabi SAW, kalau kita mau menjual emas ditukar dengan emas. Contoh, emas batangan ditukar dengan emas perhiasan. Syaratnya apa? Syaratnya dua. Yang pertama, sama dengan sama. Yang kedua, tangan dengan tangan. Apa maksudnya? Yang pertama, sama dengan sama, ukurannya mesti sama. Kalau kalau emas batangan itu 10 gram, emas perhiasan pun harus 10 gram. Nggak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, maka itu namanya riba fadl. Itu diistilahkan dengan riba fadl. Jadi harus sama dengan sama. Kemudian syarat yang kedua, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Transaksinya harus cash dan harus selesai sebelum mereka berpisah. Oleh karena itu jemaah sekalian, jual beli emas dengan emas enggak boleh dikredit. Harus cash pada saat itu juga. Harus cash. Ini contoh untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Satu contoh lagi, masalah uang. Jadi, uang rupiah untuk membeli uang rupiah atau menukar dengan uang rupiah. Uang kertas mau ditukar dengan pecahan uang logam atau uang kertas yang lebih besar mau ditukar dengan pecahan uang yang lebih kecil. Maka dua syarat ini berlaku. 100.000 misalkan. Kita mau 100.000 yang utuh. Kita mau tukar dengan pecahan 10.000 sebanyak 10. Maka dua syarat ini berlaku. Pertama, jumlahnya harus sama.
100.000 dan 100.000. Yang kedua, harus cash. Jadi orang yang menukar dengan kita nggak boleh dia mengatakan, ini saya kasih 50.000 dulu, mana 100.000-nya, nanti 50.000 lagi menyusul. Nggak boleh. Harus cash pada saat itu. Nah contoh, pertukaran dengan antara kelompok barang yang kedua, makanan dengan makanan. Contoh, pertukaran beras Cianjur dengan beras Jakarta. Kalau ada beras Jakarta ya. Maka dua syarat ini berlaku. Jadi orang Jakarta pingin makan beras Cianjur. Orang Cianjur pingin makan beras Jakarta. Oke, kita tukaran. Maka dua syarat ini berlaku. Syarat yang pertama sama dengan sama. Jadi beras Cianjur 5 kg, beras Jakarta juga harus 5 kg. Syarat yang kedua harus cash. Ya dan biyadin. Transaksinya harus selesai sebelum mereka berpisah. Enggak boleh dia ngasih ini 2,5 kg dulu, mana 5 kilogramnya, nanti 2,5 kg lagi menyusul saya kirimkan. Itu enggak boleh. Harus transaksinya selesai sebelum mereka berpisah. Baik. Nah sekarang jemaah sekalian, bagaimana kalau kita silang? Kalau kita silang transaksinya. Ada dua bentuk persilangan. Yang pertama, persilangan masih dalam kelompok yang sama. Contoh, kita silang antara emas dengan perak atau emas dibeli dengan uang. Emas dengan perak atau emas dibeli dengan uang. Maka syarat pertama hilang. Syarat pertama hilang. Kecuali uangnya uang emas. Mau beli emas ya sama saja jadinya. Kan ada uang yang dibuat dari emas kan. Di masa Nabi SAW disebut uang dinar. Tapi kalau uang kertas, sekarang kita punya uang kertas, mau membeli emas di toko. Maka syarat yang pertama hilang. Enggak harus sama dengan sama. Jadi enggak harus diukur uang kertasnya itu berapa gram. Enggak seperti itu kan pengukuran uang emas. Tapi dilihat dari nominalnya. Jadi syarat yang pertama hilang. Tapi masih tersisa syarat yang kedua. Harus cash. Jadi membeli emas dengan uang tidak boleh secara kredit. Tidak boleh secara kredit. Nah muncul permasalahan. Boleh nggak dibeli online? Nah di sini ulama beda pendapat. Kalau kita kembali kepada hadis ini, hukumnya tidak dibolehkan. Khusus jual beli barang-barang ini nggak bisa secara online, kecuali ada syarat. Nanti akan kita sebutkan. Jadi kalau ditukar dengan barang yang berbeda, tapi masih di kelompok yang sama, maka syarat yang kedua masih berlaku. Yaitu harus cash. Di satu majelis mereka tidak boleh berpisah sebelum transaksinya selesai. Sampai jemaah sekalian ada orang mau menukar uang di masa Umar radhiyallahu anhu. Umar mendengarkan mereka melakukan transaksi. Kemudian salah seorang berkata, saya ambil dulu uangmu, kamu tunggu sebentar, nanti uang saya datang. Maka Umar mengatakan, jangan kamu tinggalkan dia sampai transaksi kalian selesai. Dan ini berlaku ketika kita misalkan menukar uang rupiah dengan uang dolar. Nah, ini juga syarat pertama hilang. Enggak harus sama dengan sama. Tapi syarat kedua masih berlaku. Jadi kalau kita ke money changer, kita enggak boleh tinggalkan money changer dan petugas transaksinya enggak boleh pergi meninggalkan kita sebelum transaksi selesai. Jadi dia enggak bisa mengatakan kita mau nukar uang 10 juta misalkan dengan dolar. Mana uangnya? Saya berikan dulu ini separuh. Tunggu saya mau pergi ke gudang mau ambil separuhnya. Enggak bisa. Dia harus tahan uangnya dulu, biarkan dia pergi ambil,
baru mereka melakukan transaksi. Jadi mereka nggak boleh berpisah sebelum transaksi selesai. Baik. Jadi hilang. Syarat yang pertama, masih tersisa syarat yang kedua. Nah, berikutnya, kalau disilang antara dua kelompok ini, seperti emas ditukar dengan beras, atau uang ditukar dengan beras, maka dua syarat ini hilang. Dua syarat ini hilang sama sekali. Jadi tidak ada masalah. Walaupun bukan sama dengan sama, walaupun kredit, tidak cash, maka hukumnya boleh. Baik, ini jemaah sekalian satu contoh barang-barang ribawi yang mungkin banyak orang melakukan transaksi tapi tidak memahami dalam barang-barang ribawi ini ada ketentuan khusus dalam transaksinya. Ya. Satu contoh lagi jemaah sekalian, mungkin ini yang paling banyak tersebar di masyarakat, yaitu riba qard. Riba dalam hutang piutang. Dan ini juga yang diistilahkan dengan riba jahiliyah. Bahkan riba di masa sekarang lebih parah dari riba jahiliyah. Jadi adanya tambahan pembayaran bagi orang yang berhutang melebihi apa yang dia pinjam. Dalam kaidah yang disepakati ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang kita dapat manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ini kaidah yang disepakati ulama. Bahkan manfaat di sini bisa berlaku umum manfaatnya. Bisa jadi dalam bentuk tambahan, dia minjam 10 juta, lalu dia kembalikan 10 juta 1 rupiah. Tambahannya cuma 1 rupiah. Maka itu sudah termasuk riba. Bisa jadi manfaatnya dalam bentuk lain. Misalkan orang itu enggak pernah minjamkan kita mobil. Ketika kita minjamkan uang, dia tawarkan untuk meminjamkan mobilnya kepada kita. Karena enggak enak kepada kita, segan karena sebab kita sudah membantu dia meminjamkan uang. Kalau kita mau memakai mobilnya, maka itu riba. Tapi beda halnya kalau sebelum itu kita sudah biasa meminjam mobil, enggak ada masalah. Tapi kalau orang yang enggak pernah meminjamkan mobil, setelah dia pinjam uang kepada kita, dia menawarkan mobilnya untuk kita. Atau kita memanfaatkan, mumpung dia pinjam uang, kita mau pinjam mobilnya. Maka itu sudah termasuk riba. Nah, jemaah sekalian, di masa jahiliyah dahulu, mereka mengatakan kepada peminjam, bayar sesuai dengan yang engkau pinjam di hari tertentu, di hari yang mereka sepakati. Sampai jatuh tempo, orang yang nggak bisa bayar, barulah dikenakan riba, dikenakan denda, dikenakan bunga. Itu riba jahiliyah. Tapi kalau riba zaman sekarang, dari awal memang mereka sudah sepakati. Mau bayarnya tepat jatuh tempo, atau lebih, mesti ada tambahan. Kalau dia nggak bayar saat jatuh tempo, ya tambahannya lebih banyak. Jadi riba jahiliyah di masa sekarang malah lebih parah daripada masa jahiliyah. Ini termasuk riba yang disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang memberi pinjaman dan yang mengambil pinjaman sama. Dua-duanya terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang menulis transaksinya, yang menjadi saksi terhadap transaksinya sama. Mereka kena. Dan termasuk riba jenis ini adalah bunga bank. Bunga bank. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama,
Kalau ada tempat penyimpanan yang aman selain bank, maka itu lebih bagus. Simpan di tempat yang syar'i. Kalau terpaksa kita menyimpan di bank, karena tidak ada tempat yang aman kecuali di bank, maka kita usahakan dulu. Ngomong ke banknya, tolong jangan ditambahi bunga. Kalau banknya menolak, ini aneh. Kan yang untung adalah bank. Kalau dia nggak perlu menambah bunga kepada nasabahnya, kan dia untung. Dia untung atau rugi sih? Untung kan? Dia nggak perlu mengeluarkan tambahan. Jadi harusnya banknya menerima. Dan setahu saya sudah ada beberapa bank yang mau menerima seperti itu. Jadi dari awal kita minta tolong jangan dikasih bunga. Nah, kalaupun terpaksa misalkan semua bank ngasih bunga, maka kita tidak boleh mengambil bunganya. Nggak usah diambil, biarkan saja di situ. Kalaupun terpaksa sudah kita ambil, terlanjur kita ambil, maka nggak boleh kita konsumsi. Kita berikan kemana? Jangan kita berikan untuk amal soleh, seperti bangun masjid, atau membantu dakwah, tapi berikan kepada fakir miskin atau fasilitas umum. Fasilitas umum seperti jalan umum, WC umum, dan lain-lain. Jadi nggak boleh kita konsumsi, nggak boleh pula kita sumbangkan untuk amal soleh. Dan ketika kita memberikan itu kepada fakir miskin, kita nggak dapat pahala. Maksudnya nggak dapat pahala sedekah, itu bukan sedekah. Itu kita sedang berlepas diri dari harta yang diharamkan. Ya. Ini solusi terakhir kalau uang riba itu dari bunga bank sudah ada di tangan kita. Kalau belum ada di tangan kita, nggak usah diambil, biarkan saja. Itu lebih selamat bagi kita. Ya. Jadi ini contoh riba yang banyak terjadi di masa ini. Atau sebaliknya, orang yang meminjam uang di bank, kemudian dikenakan denda. Kemudian dikenakan denda. Atau diminta bunga. Maka sama, dua-duanya adalah riba. Begitu pula dalam jual beli kredit. Kemudian ada denda. Ini juga termasuk riba. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kalau kita bahas contoh-contoh riba, maka kita harus pelajari syariat ini agar kita tidak terjerumus di dalam dosa yang sangat besar ini. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Yang pertama ingin kami tanyakan berkaitan dengan sekarang munculnya bank syariah. Apakah bank syariah ini sesuai namanya syari atau artinya diperbolehkan sebagai way out untuk transaksi yang syar'i gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan transaksi perusahaan. Nilainya pasti besar dan berkaitan dengan keamanan juga gitu ya. Apakah ini masih tetap diperbolehkan melihat manfaatnya gitu untuk secara perusahaan? Untuk transfer di bank maksudnya? Ya, artinya bisnis perusahaan kan selalu melalui bank Ustaz ya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Demikian Ustaz, ya jazakumullahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tentang bank syariah yang ada di negeri kita. Alhamdulillah ini suatu hal yang patut kita syukuri. Meskipun mungkin belum 100% secara syar'i. Salah satu produk bank syariah yang saya ketahui, contohnya di BSI ya, karena kita nggak bisa menyamaratakan semua bank. Salah satu contoh BSI.
itu ada namanya al-wadi'ah. Al-wadi'ah itu artinya titipan saja. Hanya titipan. Jadi kita nggak dikasih bunga dan tidak juga bagi hasil. Nggak ada sama sekali. Jadi apa yang ada di rekening kita hanya seperti yang kita setorkan. Kalau misalkan uang kita dipotong untuk administrasi, untuk biaya kartu ATM, biaya-biaya yang lainnya, maka ini termasuk usaha bank yang halal. Jadi walaupun bank konvensional, enggak semua juga haram, enggak semua juga riba. Ada juga usaha-usahanya yang halal. Nah itu diantara contohnya. Kita bayar jasa menggunakan bank itu. Kita bayar jasa ATM dan lain-lain. Maka ini usaha bank yang halal, tidak masalah. Jadi wadi'ah itu kita sama sekali enggak dikasih bunga, tidak pula bagi hasil usaha. Jadi uang kita tidak bertambah kecuali seperti yang kita setorkan saja. Maka tidak masalah. Ini salah satu produk bank syariah di negeri kita yang sesuai syar'i insyaallah ta'ala. Tidak mengapa untuk penyimpanan. Nah, yang masalah jemaah sekalian, di bank syariah itu, sebagian bank syariah, itu menawarkan mudharabah bagi hasil. Jadi kita menyimpan uang di situ, bukan sekedar menyimpan, tapi menjadi pemodal. Nanti uang kita dikelola. Nah di sini banyak permasalahan. Di antara permasalahannya, mudharabah yang syar'i itu seharusnya hanya melibatkan dua pihak. Pihak pemodal dan pihak pengelola. Sedangkan bank, dia bukan pengelola. Dia salurkan lagi uang kita ke tempat lain. Itu tidak dibenarkan. Harusnya dia yang kelola. Bukan menyalurkannya ke tempat lain. Ini kalau transaksinya mudharabah bagi hasil. Kemudian yang kedua, kita juga mungkin tidak tahu menahu uang kita tuh dikelola di bisnis apa. Jangan-jangan bisnis yang haram lagi. Ini seharusnya kita tahu pasti bisnis apa uang kita dikelola. Kemudian yang ketiga, orang yang menitipkan modalnya pada kerjasama bagi hasil, itu harus siap rugi. Karena namanya juga bagi hasil. Bagi hasil berarti bagi untung, kalau rugi ya bagi rugi juga. Kalau hasilnya rugi berarti bagi rugi. Nah umumnya di bank syariah kita, dia nggak tahu menahu usahanya itu apa dan untung atau rugi tetap dia dapat tambahan. Tetap dia dapat tambahan. Kemudian ketentuan berikutnya dalam mudharabah harusnya adalah yang dibagi hasilnya dengan cara prosentasi. Tapi umumnya di bank-bank syariah yang dibagi hasil itu dilihat dari jumlah modal. Atau prosentasinya dari jumlah modal. Bukan dari keuntungan. Ya misalkan dia menyimpan uang untuk mudharabah sebanyak 10 juta. Lalu bagi hasilnya berapa? Misalkan 1% dari 10 juta. Enggak seperti itu dalam bagi hasil menurut syariat. Tapi yang dibagi adalah hasilnya, keuntungannya. Sehingga kalau keuntungannya besar, dia pun dapat hasil yang besar. Misalkan modalnya cuma 10 juta. Tapi setelah dihitung keuntungan sampai 100 juta. Maka dibagi, disepakati. Misalkan pengelola mendapatkan 60%, pemodal dapat 40%. Berarti dia dengan modal 10 juta dapat keuntungan 40 juta. Itu halal. Itu halal. Bagi hasil seperti itu. Jadi kalau hasilnya pun sedikit,
maka dia terima sedikit, itu adil. Dia punya uang 10 juta, ternyata setelah digunakan untuk bisnis, keuntungannya cuma 100.000. Maka dia cuma menerima 40.000. 40% dari keuntungan. Nah, ini yang belum diterapkan di sebagian bank-bank syariah. Iya. Contoh lain lagi jemaah sekalian. Yang berlabel syariah tapi belum syar'i. Dalam transaksi jual beli pembiayaan. Misalkan ada orang mau beli mobil, datang ke bank syariah, minta dibelikan mobil itu. Seharusnya yang dilakukan bank syariah adalah mereka pergi ke dealer. Mereka beli mobil itu, kemudian mereka jual kepada nasabah ini. Tapi yang terjadi apa? Nasabah itu dikasih uang saja. Dikasih uang, suruh pergi beli sendiri. Kemudian harus bayar lebih daripada uang itu. Maka ini sama saja riba. Ini sama saja pinjam meminjam. Nah, seharusnya transaksinya jual beli, bukan pinjam meminjam. Caranya pihak bank pergi ke dealer, beli mobil itu secara cash misalkan 100 juta, kemudian dia jual secara kredit kepada nasabah sebanyak 150 juta, nggak ada masalah. Kan jual beli. Walaupun dia beli lebih murah dan dia jual lebih mahal, kan nggak ada masalah. Karena itu jual beli. Yang masalah dia kasih dalam bentuk uang. Ini 100 juta. Sesuai kebutuhan kamu untuk membeli harga mobil 100 juta. Tapi kembalikannya 150 juta dengan kredit. Yaitu sama saja pinjam meminjam. Bahkan jemaah sekalian, saat bank pergi membeli mobil itu, dia nggak boleh persyaratkan kepada nasabah, kalau saya sudah beli mobil itu, jangan sampai kamu nggak jadi ya. Nah, dia nggak boleh persyaratkan seperti itu. Jadi setelah bank memiliki mobilnya, nasabah masih bisa membatalkan, saya nggak jadi. Dan itulah resiko jual beli. Jual beli ada yang untung, ada yang rugi. Tapi kan itu cuma kerugian sesaat, bisa saja dia jual lagi ke orang lain. Beda dengan riba. Riba tuh nggak ada ruginya. Nah, itulah diantara perbedaan jual beli dengan riba. Riba tuh nggak ada ruginya. Sedangkan jual beli terkadang untung, terkadang buntung, terkadang rugi. Jadi dia nggak bisa memaksa nasabah itu untuk harus jadi membeli mobil yang sudah dia beli dari dealer. Kenapa jemaah sekalian? Kalau dia sudah memaksa sebelumnya, dia memberikan syarat. Kalau saya sudah beli, jangan sampai kamu cancel, karena sama saja dia sudah menjual barang yang belum dia miliki. Ini juga dilarang oleh syariat. Baik, jadi ini beberapa transaksi dalam bank syariah yang belum sesuai syariah. Semoga ke depan ada perbaikan-perbaikan. Namun tentu kita syukuri apa yang sudah ada, tapi perlu kita kawal, perlu kita berikan masukan-masukan dan nasihat. Semoga ada perbaikan. Adapun sekedar menggunakan bank untuk transaksi, selama kita tidak terjerumus dalam yang haram, dalam transaksi itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Contohnya untuk transfer boleh. Mau bank syariah, bank konvensional cuma transfer saja tidak ada masalah. Atau mau bayar gaji karyawan melalui bank, tidak ada masalah. Jadi menggunakan bank untuk transaksi tidak ada masalah selama tidak melanggar syariat. Bahkan di bank konvensional pun boleh selama tidak melanggar syariat. Iya. Apa hukum pay letter online dengan kredit motor? Bagaimana cara kredit motor tanpa riba? Gimana pay letter itu ya? Saya belum paham. Gimana? Bayar belakangan. Setelah terima barang, enggak ada masalah. Karena dia sudah menyilang jauh ini. Tadi kalau kita silang antara kelompok barang berharga seperti uang dengan kelompok makanan, dua syarat tadi sudah hilang. Tidak harus sama dengan sama dan tidak harus cash.
Apalagi kalau disilang ke barang di luar dua kelompok ini. Contohnya apa? Mobil dan motor. Mobil dan motor sudah di luar kelompok dua barang ribawi ini. Ini nggak ada masalah. Mau bayar di depan, terima motornya nanti sebulan lagi, mau bayar belakangan, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau dalam jual beli kredit, kemudian orangnya terlambat bayar, lalu dikasih denda. Maka denda itu adalah riba. Denda keterlambatan adalah riba. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang yakin dia nggak akan terlambat bayar? Boleh nggak dia kredit motor? Tapi dalam aturan kredit itu ada ketentuan. Jika terlambat bayar, riba. Nah dia yakin nggak akan terlambat bayar. Tetap hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ketika dia melakukan transaksi itu berarti dia telah menyetujui yang haram. Walaupun dia belum sampai melakukannya. Tapi dia sudah menyetujui ketentuan yang haram tersebut. Jadi tetap tidak dibolehkan. Ada lagi yang lebih parah. Ketika nggak mampu bayar, lalu barangnya langsung disita tanpa ada kompensasi. Ya seharusnya jemaah sekalian jangan disita, dimusyawarahkan. Ini bagaimana? Kita sepakati saja misalkan barangnya dijual. Lalu hasilnya digunakan untuk membayar sisa hutang. Tapi kalau hasilnya, hasil penjualan lebih dari sisa hutang, yaitu milik nasabah. Jangan diambil semuanya oleh dealer. Ya kalau sekarang kan enggak begitu. Mereka tarik kendaraannya, kemudian mereka jual, mereka bisa dapat untung lebih besar daripada hutang yang harus dibayarkan nasabah. Ya misalkan sisa hutang 5 juta, ditarik barangnya, dijual masih laku 10 juta. Harusnya mereka ambil 5 juta saja, 5 juta kembalikan kepada nasabah. Ini kezaliman bertumpuk-tumpuk, mereka ambil semuanya. Bagaimana hukumnya ketika saya masih menerima uang nafkah anak-anak dari mantan suami yang masih bekerja riba, sedangkan saya tidak bekerja lagi? Yang berdosa adalah suaminya, dan dia tidak berdosa, anak-anak juga tidak berdosa. Makanya tadi saya sebutkan, ulama mengatakan uang riba itu bisa kita kasih ke orang miskin. Karena mereka tidak melakukan transaksi riba. Yang berdosa yang melakukan transaksi. Yang berdosa yang melakukan transaksi. Dan Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aklihimur riba. Orang-orang Yahudi itu suka makan riba. Tapi Nabi SAW menerima hadiah dari mereka. Karena mereka yang bertransaksi dosa-dosa mereka. Bukan dosa kita. Beda halnya dengan barang curian. Barang curian itu ada yang punya haknya kan. Nggak boleh kita terima. Tapi kalau barang dari hasil riba, tidak ada hak orang lain yang dizolimi di situ, maka boleh kita terima. Seandainya kita berkecukupan, kemudian kita mau berhati-hati dan kita menolak, itu lebih bagus. Apalagi kita nggak bisa memastikan, dia bekerja di bank riba misalkan. Tapi kita nggak bisa memastikan, uang yang dia berikan ke saya, uang yang dia berikan ke kita, itu dari hasil riba atau tidak. Dan kita pun nggak harus bertanya. Kita nggak harus bertanya. Jadi tidak masalah, orang memberikan kepada kita hadiah dari uang riba, dosa-dosa dia, kita tidak kena dosa. Wallahu alam. Saya meminjamkan duit ke teman ketika dibalikin sesuai apa yang dia pinjam. Tapi dia memberikan anak saya duit dan memberikan makanan padahal saya tidak minta. Apa uang di anak saya dan makanannya haram? Mohon penjelasannya. Jawabannya tidak. Selama tidak dipersyaratkan di awal. Selama tidak dipersyaratkan di awal. Bahkan ini masuk dalam hadis, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.
dia berhutang dia kemudian tambahkan. Selama tidak dipersyaratkan di awal, maka ini bukan termasuk riba. Ini bukan termasuk riba. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas, semoga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya. Seandainya kami menyewakan kendaraan. Kendaraan sudah kami beli dan sudah ada pembelinya. Uang sewa sudah kami terima, tapi kendaraannya belum diambil dan kami coba pakai. Apakah kami coba pakai itu jatuhnya haram? Maksudnya gimana, Bu? Jadi kami ini misalnya menyewakan kendaraan, Ustadz. Iya. Jadi kendaraan sudah ada di kami. Iya. Penyewanya sudah ada, sudah membayar juga, iya. Tapi barangnya belum diambil. Oh gitu. Nah, kami pakai, apakah itu haram atau tidak? Jawabannya tidak masalah, boleh. Syukron, Ustaz. Ya, karena transaksinya sudah selesai, sehingga uang itu sudah milik kita, cuma salah satunya ada penundaan, tidak ada masalah, boleh. Yang penting kita tidak menzolimi haknya. Setelah kita pakai uangnya, kemudian mobilnya nggak kita kasih saat dia sudah membutuhkan. Nah, yang penting kita tetap memberikan mobilnya sesuai perjanjian, tidak ada masalah. Wallahu alam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.